yang ketiga, kita akan melanjutkan pembahasan dari Daniel pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat ke-30. Karena bagian ini cukup panjang, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan membacakan bagian yang penting-penting saja gitu ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita buka dari Daniel pasal ketiga, ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Daniel 3 ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian lanjut kita akan membaca dari ayat yang ke-8 sampai ayat ke-12. Daniel 3 ayat 8 sampai 12. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Selanjutnya kita akan membaca ayat 17 sampai ayat 16 sampai ayat 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti merupakan sesuatu yang menyatakan kebenaran dari sebuah peristiwa atau sebuah tanda yang menyatakan satu kebenaran. Satu kebenaran akan menjadi sah apabila ada bukti atau tanda. Oleh sebab itu bukti sangat diperlukan Bapak Ibu Saudara dalam sebuah persidangan untuk memutuskan sebuah perkara. Tanpa bukti-bukti yang kuat, yang jelas, maka pengadilan tidak bisa memutuskan satu kebenaran ini salah atau benar. Sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Bukti merupakan satu konfirmasi yang kuat terhadap satu pernyataan atau satu perkataan seseorang atau kebenaran. Tanpa adanya bukti nyata, kita bisa meragukan semuanya itu. Ya. Misalnya contoh, ketika seorang pria mengatakan kepada seorang wanita, aku mengasihimu gitu ya. Kamu adalah belahan jiwaku satu-satunya gitu ya. Tetapi dalam tindakan dari pria ini tidak menyatakan hal demikian Bapak Ibu Saudara. Dia malah terlihat sebaliknya. Dia sering tidak peduli dengan wanita yang dia bilang dia mengasihinya. Waktu sakit tidak dipedulikan. Dia suka memakai kekerasan ketika emosi. Dia suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas dan kasar. Yang menyakiti hati wanita itu. Bahkan tidak ada kerelaan berkorban bagi si wanita itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau buktinya demikian, apakah sinkron dengan pernyataan dari pria tersebut? Jika demikian, boleh nggak kita mengatakan dan meragukan bahwa pria tersebut sungguh mengasihi wanita ini?
Mungkin kita bisa katakan iya. Kenapa? Karena buktinya berbanding terbalik dengan apa yang dia katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun tidak demikian dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel 3, Bapak Ibu Saudara, yang tadi kita sudah baca, mereka membuktikan imannya kepada Tuhan yang disembahnya. Apa yang dilakukan mereka dalam bagian ini telah menjadi bukti kuat dari iman mereka. Seperti dalam Yakobus 3 ayat 26, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman yang dipegang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu dibuktikan dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Apa saja tanda dari keteguhan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu Saudara? Dalam bagian ini saya melihat setidaknya ada 2 tanda, 2 bukti yang diperlihatkan oleh mereka dalam hal keteguhan iman kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mereka berani menghadapi resiko iman. Mereka berani menghadapi resiko iman. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Menghadapi resiko iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam bagian ini, saya pikir Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat paham dengan perintah raja. Karena kalau kita baca perintah yang disampaikan oleh bentara raja itu sangat jelas. Bukan sebuah teka-teki, bukan sebuah sesuatu yang harus ditafsirkan. Tetapi perintah itu sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Tadi ayat 4 sampai ayat 6 yang kita baca. Setiap orang harus ketika mendengar bunyi-bunyian itu harus menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam bagian ini bentara mengumandangkan perintah raja. Nah, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, bentara itu artinya pembantu raja yang bertugas melayani dan menyampaikan titah raja atau membawa alat-alat kebesaran dari kerajaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan, Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh bentara ini punya kuasa, punya otoritas, Bapak Ibu Saudara. Punya kuasa dan otoritas langsung dari raja sendiri. Sehingga semua orang dalam kerajaan itu harus melakukan apa yang diperintahkan. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat 4 sampai 6 tadi, Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang disampaikan bentara ini bukan sekedar perintah doang. Ya. Kalau kita baca ayat 4 sampai 6 tadi, yang disampaikan bentara ini bukan sekedar perintah doang selesai, tetapi ada ketentuan hukum bagi mereka yang tidak melakukan apa yang diperintahkan. Mereka yang enggak sujud dan tidak menyembah patung raja. Itu ada di dalam ayat yang ke-6. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka tidak menuruti sujud dan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar itu. Dia tahu konsekuensinya. Dia tahu akan apa hukuman yang akan dihadapinya ketika dia tidak melakukan perintah raja ini. Bapak Ibu Saudara, bahkan hukumannya jelas bagi mereka yang tidak sujud dan menyembah, yaitu apa? Dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain saya dapat simpulkan bahwa mereka tahu bahwa mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka dalam hal ini. Mereka sedang tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Nebukadnezar sedang tidak main-main. Perintah dan hukuman jelas. Hukuman bagi mereka yang tidak melakukan juga jelas. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tahu mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka dalam hal ini. Tapi apa yang dilakukan mereka itu sungguh memberikan satu tanda pasti kepada kita bahwa mereka punya iman yang teguh, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada resiko yang harus dia tanggung. Ada resiko dan yang pasti mereka hadapi jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dan kita baca Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tidak menemukan Daniel dalam bagian ini. Kenapa
kita tidak menemukan Daniel, Bapak Ibu Saudara. Clark's Commentary mengatakan bahwa kemungkinan kedudukan Daniel pada saat itu sudah sangat tinggi. Mungkin akibat dari apa yang dilakukannya dalam bagian sebelumnya gitu ya, yang menyampaikan mimpi raja dan juga menafsirkannya. Sehingga orang-orang yang melapor ini takut kalau mereka melaporkan Daniel juga, mereka yang akan kena hukum, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dalam ayat 12 ini, mereka melaporkan 3 teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang disebut dalam firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan tanda pertama bahwa mereka punya iman yang teguh kepada Tuhan. Mereka tahu resiko yang harus mereka tanggung, yang harus mereka alami, yang harus mereka hadapi, tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Kenapa? Pertanyaannya, mereka sampai berani menghadapi resiko untuk iman mereka. Bapak Ibu Saudara, untuk orang Yahudi sangat memegang 10 perintah Allah, Bapak Ibu Saudara. Di mana ada larangan di sana, jangan sujud menyembah dalam perintah yang kedua. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sujud menyembah ini juga merupakan satu hal yang penting bagi orang Yahudi. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 5, di sana dikatakan Petrus tersungkur gitu ya. Sujud sampai mukanya ke tanah. Tersungkur itu sujud sampai mukanya ke tanah. Artinya apa? Ketika Petrus tersungkur di depan Yesus, Petrus sungguh mengakui dengan hatinya guru, Tuhan gitu ya. Dari yang tadinya dia memanggil Yesus adalah guru. Ketika dia tersungkur, ketika dia melihat mujizat yang dilakukan Yesus, dia tersungkur dengan mukanya sampai ke tanah dan dia mengatakan Tuhan. Dia memanggil Yesus adalah Tuhan. Jadi sujud dan menyembah bagi orang Yahudi pada saat itu bukan sebuah hal yang main-main, Bapak Ibu Saudara. Bukan sebuah hal yang main-main. Meskipun mereka dalam pembuangan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, tetapi kita dapat melihat, Bapak Ibu Saudara, iman mereka tidak pudar. Mereka tetap dengan konsisten melakukan perintah Allah mereka. Yang dalam hal ini 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita, jika datang resiko terhadap iman kita, apa yang akan kita lakukan? Seandainya ada yang menawarkan jabatan yang bagus di dalam perusahaan, namun kita dituntut untuk menuruti semua apa yang diperintahkan oleh perusahaan, sekalipun hal itu bertentangan dengan iman kita, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita tidak menurut, bisa kemungkinan jabatan kita ya begitu-begitu aja, tidak akan naik, atau bahkan mungkin pimpinan perusahaan kita akan mengeluarkan kita dan merekrut orang-orang yang dapat diajak kong kali kong gitu ya, kompromi dengan hal ini. Ketika diperhadapkan dengan hal itu, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita berkompromi dengan hal tersebut? Waduh, jabatannya bagus nih yang ditawarkan. Terlebih sekarang cari kerja lagi susah gitu ya. Kemudian 2023 telah banyak diumumkan bahwa dunia akan mengalami krisis dan lain sebagainya. Jabatan yang ditawarkan bagus. Kenapa tidak bilang yes aja? Toh hari Minggu aku mengaku dosa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Berkompromi? Atau kita tetap pada iman kita? Ini adalah hal yang tidak diingini oleh Tuhan. Saya tidak mau. Bapak Ibu Saudara, jika kita dijanjikan uang bonus yang besar, tapi diminta untuk menuliskan laporan palsu agar terhindar dari pajak yang besar dan lain sebagainya. Jika kita menolak, kita mungkin bisa kehilangan posisi kita dan mungkin bisa juga kehilangan pekerjaan kita. Apa yang akan kita lakukan? Menolak? Atau kita berkompromi? Atau kita mengatakan Tuhan, realistis aja lah.
keluarga saya butuh uang. Tetapi kita melakukannya tidak dengan satu iman kepada Tuhan. Kita mengabaikan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin sharing sedikit. Ini kisah nyata yang saya saksikan. Ada seorang bapak gitu ya. Dia punya 3 orang anak gitu ya, dan anak-anaknya ini sedang butuh biayanya gitu. Anak yang pertama sedang mau masuk kuliah, anak kedua sedang mau masuk SMA, kemudian anak yang ketiga sedang mau masuk SMP. Dari segi pandang manusia sedang butuh banyak biaya, bukan? Kemudian bapak ini dia bekerja sebagai bekerja memiliki bengkel gitu ya, bengkel mesin gitu ya, mesin pabrik. Dan kemudian salah satu langganan pabriknya yang sering berkomunikasi dengan bapak ini mengatakan, "Pak, ini ada mesin. Ya. Mesin ini bagus. Tapi Bapak bawa ke bengkel Bapak. Habis itu Bapak kasih penawaran seolah-olah mesin ini rusak. Kasih penawaran harga normal aja. Kemudian nanti setelah disetujui oleh pabrik, uangnya ditransfer, kita bagi 2. Bagaimana Pak?" Waktu itu jumlahnya kalau tidak salah 20 juta. Sekitar 20 juta. Jadi bagi 2, 10 juta, 10 juta. Bapak Ibu Saudara, Bapak ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Meskipun demikian dia bergumul dengan istrinya dan keluarganya pada saat itu. Istrinya mengatakan, "Jangan. Ini enggak benar." Bapak ini juga bilang, "Saya tahu enggak benar. Tapi kalau ini tidak kita ambil, kemungkinan pabrik ini tidak akan meneruskan kontrak kita." Akhirnya mereka berdua berdoa dan memutuskan tidak ambil. Dan benar Bapak Ibu Saudara, bengkel ini diputus kontrak oleh pabrik ini. Padahal pabrik ini adalah salah satu pabrik yang terbesar yang memberikan order kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah resiko-resiko iman yang mungkin akan kita hadapi di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita, di tempat di mana kita berada, di sekitar kita, di kawan-kawan kita, dan lain sebagainya. Atau mungkin jika pacar kita membuat kita harus memilih antara dia tapi harus meninggalkan iman kita, atau kita tetap berpegang teguh pada iman kita tapi harus kehilangan dia. Yang mana yang kita pilih? Bapak Ibu Saudara, saya tidak jarang melihat anak-anak muda Kristen menanggalkan imannya demi pacarnya, demi kekasihnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup kita akan diperhadapkan dengan hal-hal demikian. Berkaitan dengan pilihan-pilihan, entah itu kita harus memegang teguh iman kita, atau kita harus melepaskan iman kita. Bapak Ibu Saudara, ini tanda pertama yang dapat kita lihat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, yaitu apa? Mereka berani untuk mengambil resiko dari iman mereka. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, iman mereka, iman yang teguh, tandanya apa? Iman mereka tidak dipengaruhi oleh keadaan. Apa maksudnya tanda iman yang teguh adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan? Dalam ayat 17-18 yang tadi kita sudah baca, kita dapat melihat bukti iman mereka yang tidak dipengaruhi keadaan. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara kembali. "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja." Ayat 18, di sini penekanannya. "Tetapi seandainya tidak," perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, "seandainya tidak, jikapun sekalipun seandainya Tuhan tidak melepaskan kami, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku.
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, mereka mengatakan bahkan jika seandainya pun Tuhan yang mereka sembah tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, mereka tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan sujud kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah mereka tahu akan apa yang terjadi ke depan itu? Saya pikir enggak tahu gitu. Mereka enggak tahu apakah Tuhan akan melepaskan atau tidak. Mereka bukan orang yang bisa melihat masa depan, ya. Mereka mungkin juga enggak tahu bahwa raja akan memerintahkan perapian yang dipakai menghukum mereka dinyalakan 7 kali lipat lebih panas. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang kuat yang diperintahkan untuk membawa mereka pun terbakar mati sebelum nyampe ke perapian itu. Namun mereka jatuh ke dalam perapian itu dalam keadaan hidup, Bapak Ibu Saudara. Mereka juga enggak tahu apakah mereka akan mati hari itu ataukah Tuhan menyelamatkan mereka. Dari kalimat mereka yang menjawab raja, kita dapat melihat bahwa mereka pun sebenarnya enggak tahu gitu ya. Apakah Tuhan akan melepaskan aku atau tidak? Tuhan tidak memberikan tanda. Nanti aku akan lepaskan kamu. Enggak. Di sini enggak tercatat Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memberikan tanda, udah maju aja nanti aku akan melepaskan kamu. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam bagian ini mereka memberikan tanda yang kedua. Bahwa mereka punya iman yang teguh, yaitu apa? Iman mereka tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sekalipun Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, mereka tidak akan sujud menyembah kepada dewa dan patungnya Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara, iman ini jugalah yang bisa kita temukan dari Abraham, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menyuruhnya mempersembahkan Ishak, anaknya satu-satunya, dia tidak enggan untuk mengorbankan anaknya, menyerahkan. Sekalipun kalau dari sudut pandang manusia, Ishak adalah anaknya satu-satunya gitu ya. Anak yang dinanti-nantikan, kok Tuhan menyuruh untuk menyerahkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 22 ayat 8, ketika Ishak bertanya, Bapak di mana domba yang mau dipersembahkan? Kan gitu. Abraham menjawab dengan iman seperti ini. Tuhan yang akan menyediakan. Gitu ya. Tuhan yang akan menyediakan. Sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Dan apa yang akan dilakukan Tuhan kemudian. Dia taat dalam imannya. Dia teguh di dalam imannya. Dia tidak meninggalkan imannya karena keadaan bahwa Tuhan menyuruhnya mempersembahkan anaknya satu-satunya. Meskipun pada akhirnya kita tahu gitu ya, Tuhan menyediakan domba ketika domba untuk dipersembahkan gitu ya, menggantikan Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari-hari ini ada berapa banyak orang yang mengikut Tuhan dengan dipengaruhi oleh keadaan? Berapa banyak orang yang mau ikut Tuhan hanya sekedar agar keinginannya tercapai? Berapa banyak orang yang ikut Tuhan hanya karena ingin sembuh dari sakit? Jika sakitnya nggak sembuh-sembuh juga, akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan pergi kepada yang lain. Atau sudah lama jadi orang Kristen, namun ketika Tuhan mengizinkannya mengalami sakit, dia tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang yang ikut Tuhan seperti ikut dalam pesugihan, Bapak Ibu Saudara. Mereka ikut Tuhan dengan harapan Tuhan yang memberkati mereka banyak-banyak gitu ya dalam pekerjaan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan dirinya mengalami kesulitan dalam pekerjaan, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang yang mau ikut Tuhan dengan syarat, Bapak Ibu Saudara, bahwa keluarganya harus punya rumah, punya aset, punya mobil, anak-anaknya sehat, kesehatannya bagus semua, baik-baik gitu ya, tanpa mengalami persoalan hidup. Tapi ketika Tuhan mengizinkannya menghadapi persoalan hidup, lantas dengan mudahnya dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seharusnya hal yang paling penting bagi orang percaya adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita ketika menghadapi persoalan. Bukan berkat dan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga banyak orang yang jika doanya tidak dikabulkan, jika doanya
lama baru dijawab, dia meninggalkan imannya. Dia meninggalkan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak sanggup menjawab. Dan lain sebagainya. Kalau misalnya demikian Bapak Ibu Saudara, apa bedanya kita perlakukan Tuhan dengan jin dalam salah satu iklan rokok gitu ya. Bapak Ibu tahu ya, ku beri satu permintaan. Kalau kita memperlakukan Tuhan seperti itu, apa bedanya kita memperlakukan Tuhan seperti jin dalam iklan rokok itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar 2 tanda dari orang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, mereka berani menghadapi resiko iman. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin akan diperhadapkan dengan resiko-resiko iman yang kita pegang. Tetapi bagaimana sikap kita? Kita berkompromi atau kita berani untuk menghadapi? Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi keadaan. Iman yang tidak dipengaruhi keadaan. Sekalipun mungkin keinginan kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi apakah kita tetap berpegang teguh pada iman kepadanya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita merefleksikan kehidupan iman kita kepada Tuhan, sudahkah kita menunjukkan 2 tanda ini Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita? Ataukah kita masih sering berkompromi dengan dosa dan mengesampingkan iman kita kepada Tuhan? Kita cari aman agar terhindar dari resiko atas iman kita. Bahkan kita ikut Tuhan dengan syarat. Jika keinginan kita dan syarat kita terpenuhi, maka aku akan ikut engkau. Bapak Ibu Saudara, jika demikian mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan kita terus berjuang semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Tidak berkompromi dengan dosa ataupun hal-hal lain yang resiko iman kita. Tidak main aman Bapak Ibu Saudara. Dan tidak mengabaikan iman kita. Bahkan dalam keadaan yang tidak mendukung atau tidak nyaman sekalipun. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh kembali mengingatkan kita. Amin. Saya minta dengan kasih Lausetiar boleh memimpin kita di dalam doa.